Oke, teman-teman, kemarin saya dapat kiriman paket ya yang dikirim oleh kantor pos, dan ini adalah eh, dokumen perpanjangan SIM online ya teman-teman. Jadi ini saya habis melakukan perpanjangan SIM online yang dimana ini dikirim oleh Polres Yogyakarta teman-teman. Nah, di sini itu dibungkus secara rapi ya teman-teman, dan ini ada bungkus plastiknya, dan di sini ditulis bahwa ini adalah dokumen penting dan hanya boleh dibuka atas nama atau nama yang tercantum di amplop teman-teman. Jadi ini emang dokumen rahasia. Itulah alasan ketika dokumen-dokumen penting yang kita kirimkan secara online lewat ekspedisi itu emang disarankan melalui kantor pos ya teman-teman, karena lebih aman dan lebih terjaga. Nah, terus kemudian ini kemarin sudah saya buka ya teman-teman dah, dan bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi ini kayak ada amplopnya lagi. Ya, jadi ini saya melakukan perpanjangan SIM online itu melalui aplikasi Korlantas Polri teman-teman. Dan sempat sebelumnya saya ceritakan ya teman-teman. Sebelumnya itu saya juga sudah pernah melakukan perpanjangan online. Waktu itu saya pas lagi kerja di Bekasi, SIM C itu mati teman-teman, dan akhirnya saya perpanjang online dan itu saya tujukan ke Polres Karawang teman-teman. Alhamdulillah jadi itu waktunya kalau nggak salah nggak nyampe seminggu teman-teman. Dan kemarin ketika SIM A saya mati, rencana mati nanti besok tanggal 1 teman-teman, itu sempat saya dapat informasi bahwa saat ini kalau bikin SIM itu secara offline langsung ke kantor ataupun ke tempat SIM keliling ya teman-teman yang sering teman-teman jumpai, itu harganya kurang lebih 250-an teman-teman. Dan saya sempat kaget karena dulu waktu saya kuliah saya sempat ngurus ke kantor Polres pun yang di tempat domisili saya di Kendal sana teman-teman, itu masih di bawah 150, dan saya kaget kenapa harganya saat ini kok tiba-tiba naiknya lumayan. Padahal setahu saya itu ketika buat SIM itu, kalau SIM motor itu kan yang tertera dalam undang-undang itu 75.000 ya teman-teman, sedangkan yang SIM A itu 80.000. Nah, cuman karena ada pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan kesehatan sama psikotes itu, akhirnya disitulah yang akhirnya menambah biayanya teman-teman. Nah, berdasarkan kemarin itu karena harganya sudah di atas 250-an, akhirnya alasan saya untuk kembali mengurus secara online teman-teman. Dan betul saja ketika kemarin saya mengurus online pun itu harganya lebih murah ya teman-teman. Jadi ini SIM saya yang jadi ini itu harganya cuman 173 teman-teman, dan terdiri dari SIM itu 115.000, terus kemudian psikotesnya itu 57.500, terus kemudian untuk pemeriksaan kesehatannya gratis teman-teman, karena kita cuma sekedar kayak centang-centang kuesioner. Jadi nggak ada pemeriksaan langsung secara ke rumah sakit atau ketemu orang atau ketemu dokter seperti itu ya teman-teman. Dan ini saya sedikit cerita lagi teman-teman, dan ini karena domisili saya di Surakarta teman-teman. Kemarin sempat pada saat pagi saya pengajuan itu saya tempatkan di Polres Surakarta, karena pada aplikasi Korlantas itu teman-teman, ketika kita sudah selesai pada proses akhir itu kita bisa menempatkan ke Polres mana yang ingin kita minta untuk cetak. Dan di daerah Jawa Tengah itu ada 5 Polres teman-teman yang kerjasama, terdiri dari Polres Kebumen, terus kemudian Polres Pemalang, terus kemudian ada Banyumas, terus kemudian ada Semarang sama Surakarta. Nah, kebetulan karena domisili saya di Solo, akhirnya saya tujukan di Solo teman-teman. Dan tapi sempat ada kejadian yang agak mengecewakan teman-teman. Ketika saya sudah selesai pengajuan, sudah saya transfer, ketika saya iseng-iseng buka ulasan di Polres Surakarta di tempat Satlantas Polri itu, ternyata banyak teman-teman netizen itu yang mengatakan bahwa banyak sih mereka yang ditolak teman-teman. Jadi ketika mereka mengajukan SIM online terus mereka tempatkan di Polres Surakarta, banyak yang ditolak. Dan saya agak sedikit menyesal kenapa ketika SIM saya sudah saya selesai proses, sudah proses final, sudah saya transfer, saya baru tahu ternyata di Polres Surakarta bermasalah teman-teman. Dan saya juga sempat nyari informasi di banyak tempat ya, salah ya, lima Polres itu saya cari tahu semuanya, ternyata hampir semuanya bermasalah teman-teman. Bermasalahnya dalam arti banyak komentar-komentar yang mengatakan bahwa di sana tidak bisa teman-teman, banyak yang ditolak. Dan itu akhirnya kenapa saya agak kecewa ya, ketika ibaratnya dengan era digitalisasi sekarang, dimana emang semuanya harus dipermudah ya karena bisa online, tapi tetap aja ada beberapa Polres yang emang tidak bisa, entah kendalanya apa kita nggak tahu ya teman-teman. Dan akhirnya ketika pagi saya mengajukan, terus kemudian sore itu hari Selasa teman-teman, hari Selasa itu pagi saya mengajukan, kemudian sore itu
saya lihat prosesnya ternyata ditolak, dan saya nggak kaget teman-teman, karena saya sudah baca sedikit ulasan-ulasan di Google Review terkait Polres Surakarta, emang ternyata banyak yang ditolak. Akhirnya saya cari informasi di YouTube teman-teman, dan ternyata ada beberapa orang yang menyarankan untuk di daerah Jawa Tengah itu bisa ditempatkan ke daerah Polres Yogyakarta teman-teman. Dan akhirnya ketika sore itu ditolak, malamnya saya langsung ajukan ulang teman-teman. Saya ajukan ulang, Selasa malam itu saya ajukan ulang, langsung saya tempatkan di Polres Yogyakarta, dan alhamdulillah besoknya itu langsung diproses teman-teman. Dan teman-teman harus ingat, ketika saya mengajukan ke Polres itu, ketika ditolak itu uang dikembalikan ya teman-teman, tapi tetap ada potongan, administrasi 10.000. Dan kalau transfer keluar rekening dari BNI, karena BNI itu bank yang kerjasama dengan aplikasi itu, kalau di luar dari bank BNI itu kena potongan lagi 6.500. Nah kebetulan saya itu pakai BCA teman-teman, dan ketika pengembalian uang itu, ketika saya lihat ternyata itu dipotong kurang lebih 18.000 teman-teman. Jadi agak kecewa juga. Jadi saya transfer 112.000, dan ternyata saya dikembalikan tuh kurang lebih 96 atau berapa, intinya potongannya 18.000 ya teman-teman. Nah dan akhirnya saya itu ketika saya ajukan ulang di Selasa malam itu ke Polres Yogyakarta, ya kan, besoknya tuh diproses teman-teman, dan alhamdulillah diproses, dan itu cepet banget jadinya, karena cuman dalam waktu 3 hari itu selesai teman-teman. Jadi hari Selasa saya ajukan, itu hari Kamis sudah jadi ya teman-teman. Hari Kamis itu udah langsung dikirim, dan bentuknya seperti ini teman-teman. Nih, bentuknya bagus dan benar-benar rapi ya teman-teman. Nih, ini SIM A ya teman-teman. Jadi ini habisnya kurang lebih 173 teman-teman. 173 terdiri dari psikotes. Psikotes itu kita mengerjain soal teman-teman. Ngerjain soal-soal itu lewat sistem yang ada di aplikasinya Korlantas, itu namanya EPPSI gitu. Nah itu kita beli voucher, harganya 57.500. Nanti ketika kita sudah beli voucher, otomatis kita bakal bisa ngisi kuesionernya kayak gitu. Dan untuk psikotesnya lumayan bikin agak mikir ya teman-teman, jadi harus benar-benar fokus. Jadi jangan sampai mengulang, karena saya lihat-lihat tuh di YouTube banyak komentar-komentar katanya banyak yang gagal ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman ibaratnya bisa fokus, bisa memahami soal-soalnya, insya Allah teman-teman pasti bisa ya. Dan itu dikasih waktu 30 menit, dan soalnya emang benar-benar kita dipaksa untuk bekerja keras, untuk berpikir. Nah kalau yang untuk pemeriksaan kesehatannya itu pakai sistem di aplikasi itu namanya Erikes ya teman-teman. Dan itu teman-teman cuma sekedar kuesioner kayak pertanyaan, apakah teman-teman ada batuk, apakah teman-teman pusing, apakah teman-teman minum obat, apakah teman-teman merokok. Nah itu nanti kalau teman-teman tinggal centang-centang aja, dan itu lebih mudah, lebih praktis. Dan untuk proses akhirnya itu teman-teman ada pilihan untuk pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan kesehatan. Sempat saya agak kaget ketika saya tempatkan di Surakarta, kok saya disuruh datang ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Surakarta, sedangkan saya mengajukan online. Harusnya benar-benar semua online teman-teman. Dan akhirnya saya nyari informasi di YouTube, itu dikatakan bahwa kalau mau tidak ada pemeriksaan itu ditempatkan ke bukan Polres, Rumah Sakit Jakarta Pusat teman-teman. Jadi di sana itu cuman kita kayak cuman ngisi formulir aja, jadi nggak harus datang ya teman-teman. Kemarin soalnya pas saya ngisi di Rumah Sakit Bayangkara Solo tuh, saya dapat nomor antrian ya teman-teman, dapat nomor antrian yang akhirnya buat saya itu harus datang karena ada janji kayak gitu. Akhirnya karena saya mikir ini online ya harusnya nggak datang. Nah, akhirnya saya isi ulang, terus kemudian saya tempatkan sesuai dengan saran-saran di YouTube itu, suruh tempatkan di Rumah Sakit Jakarta Pusat. Dan akhirnya ya bisa ya teman-teman. Dan saya tuh lebih prepare ke yang online teman-teman, karena yang pertama harga lebih murah, karena pemeriksaan kesehatan kita nggak ada gratis. Terus psikotes ibaratnya kita cuma beli voucher kurang lebih sekitar 57.500 ya, daripada kita ke tempat langsung itu harganya pun saya nggak tahu berapa, tapi ibaratnya semuanya itu kalau dihitung katanya 250-an ya teman-teman, kata orang-orang di luar sana. Dan sedangkan ketika saya bikin online ini cuma 173 ya kan, hampir setengahnya sendiri, itu alhamdulillah lumayan murah. Dan ditambah ini tuh semuanya kita lakukan cara online ya, cuman sekedar kita sambil rebahan, sambil ngisi kuesioner, sambil
ngerjain soal-soal, dan ibaratnya ya kalau semisal semuanya terlewati ya selesai teman-teman, nanti akan diverifikasi di sana, akan diproses, selesai diproses ya langsung dikirim. Dan yang bagusnya apa teman-teman, fotonya ini kita bisa ngasih foto yang paling bagus ya teman-teman, karena hampir di luar sana itu banyak orang-orang teman-teman yang komplain karena ketika SIM-nya jadi itu fotonya kurang bagus ya kan, tanpa ada verifikasi ulang untuk dilihatin apakah fotonya udah sesuai apa belum. Nah, tapi ketika bikin online teman-teman itu bisa langsung milih foto yang mana yang paling bagus. Jadi persyaratannya teman-teman harus diingat, ketika teman-teman mengajukan SIM online, teman-teman harus menyiapkan yang namanya foto KTP, terus foto SIM lama, terus kemudian foto dengan background biru ya teman-teman, terus sama tanda tangan. Jadi semuanya harus disiap. Ada 4 komponen teman-teman, simple banget ya. Ada 4 komponen dan itu harus disiapkan semua ya teman-teman. Nah, terus kemudian juga sebisa mungkin semua itu dokumennya bagus ya teman-teman, formatnya bagus, fotonya juga bagus ya, karena itu nanti akan mempengaruhi dengan hasilnya. Takutnya juga nanti ketika ada yang nggak maksimal salah satu dokumennya, nanti pasti akan ditolak atau disuruh revisi ya teman-teman. Nah, dan ini SIM-nya bagus ya teman-teman, ini benar-benar saya puas banget, fotonya bagus, terus kemudian hasil cetaknya juga bagus banget, dan yang paling penting adalah apa, murah ya teman-teman, murah, terus juga kemudian ibaratnya jadinya cepat teman-teman, cuma 3 hari. Selasa malam saya ajukan, Rabu pagi itu diproses, sorenya tuh langsung dikirim balik teman-teman, langsung dikirim, terus hari Kamis tuh udah sampai. Jadi benar-benar waktunya cepet banget, dan mungkin karena kondisinya lagi nggak antri ya teman-teman, makanya akhirnya jadinya cepet banget. Jadi buat teman-teman semua silahkan, kalau mau perpanjangan SIM secara online itu bisa dilihat di YouTube, banyak banget tutorialnya, banyak banget teman-teman yang ngasih tahu apa ada yang harus disiapkan, apa aja yang harus dipelajari kayak gitu ya. Dan yang menurut saya ini berguna banget buat saya, biarpun ini SIM ini hampir 5 tahun nggak pernah keluar dari dompet ya teman-teman, tapi ya untuk keamanan di jalan raya, karena kita nggak tahu kan namanya musibah atau apa, SIM ini adalah sebagai pelengkap ya teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa kita perpanjang, yang penting kita nggak dipersulit, dan ibaratnya harganya tetap lebih murah ya teman-teman. Jadi ya silahkan buat teman-teman bisa coba diajukan mulai sekarang, dan ini bisa diajukan 60 hari sebelum mati ya teman-teman. Jadi jauh-jauh hari sebenarnya bisa. Jadi semangat.